Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan materi kuliah kita Fikih Usul Fikih, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sumber hukum Islam. Sebelumnya perlu diketahui tentang hukum dan al-hakim di dalam pembicaraan kita kali ini. Hukum yang dimaksud di sini adalah firman-firman Allah yang terkait dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bisa berupa tuntutan, pilihan maupun wad'i. Tuntutan bisa dalam bentuk wajib, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu, atau bisa juga haram, dalam artian dituntut untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Atau pilihan bisa berupa sunnah, makruh maupun halal. Itu merupakan pilihan-pilihan, dipersilahkan kepada manusia untuk memilih di antara pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan hukum-hukum seperti itu. Hukumnya sunnah, hukumnya makruh, atau hukumnya halal. Ada juga bentuk hukum berupa ketetapan Tuhan itu, yaitu wad'i. Wad'i itu adalah sebuah perbuatan yang hukumnya muncul karena dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi tertentu. Bisa berupa syarat, halangan, dan sebagainya. Misalnya seseorang atau seorang laki-laki boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim. Syaratnya ketika mereka sudah melangsungkan perkawinan. Atau seorang anak ternyata tidak mendapatkan bagian dari warisan ketika orang tuanya meninggal. Kenapa? Oh, karena ada halangan, yaitu bahwa dia menjadi pembunuh dari orang tuanya, atau dia ternyata beda agama dengan orang tuanya. Itu kategori hukum wad'i. Nah, semua yang merupakan hukum atau ketetapan Allah ini manusia cerna atau kita cerna melalui nas-nas Al-Quran, atau misalnya penjelasannya dari hadis Rasulullah. Namun ada perbedaan pendapat di dalam memahami nas-nas itu. Nah, perbedaan pendapat itu terletak pada eksistensi akal manusia sendiri di dalam menilai nas-nas itu. Ada yang misalnya menganggap bahwa nas-nas syara itu bersifat ta'abudi, artinya tidak boleh diintervensi dengan akal pikiran. Ada yang juga yang mengatakan ini ta'akuli. Ada yang mengatakan ini makulil makna, atau maknanya dapat dinalar dengan akal pikiran. Ada yang mengatakan ghairu makulil makna. Nah, dari sisi kesan terhadap nas-nas itu sendiri kemudian melahirkan beragam persepsi terkait dengan hukum Allah ini. Dalil-dalil tentang hukum dan al-hakim ini, yaitu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum Allah, atau hukum yang perlu kita taati adalah hukum-hukum Allah. Lalu kemudian pemutus perkara atau al-hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya ayat-ayat yang ada di dalam slide ini. Selanjutnya, sumber hukum Islam itu ternyata beragam. Ada sumber-sumber, atau kita mungkin pernah mendengar tentang ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat yang berupa nas-nas wahyu, ada juga yang berupa ayat-ayat mengenai alam lingkungan ini. Nah, persis seperti itu, yang dimaksud dengan sumber hukum ini juga ada yang berupa sumber-sumber wahyu, ada yang berupa sumber-sumber akal. Kedua sumber itu ada yang merupakan sumber utama, yaitu berupa sumber wahyu, dan akal yang berupa ijtihad. Ada juga yang disebut dengan sumber turunan, yaitu metode ijtihad. Semuanya itu adalah sumber bagi fikih. Atau ketika seorang ulama menalar
nas-nas Al-Quran, kemudian mengkonfirmasikannya atau memahami juga alam lingkungannya, maka terlahirlah kemudian fikih. Dan cara untuk menalarnya itu beragam metode yang kemudian digunakan. Mungkin kita sudah mengenal wilayah atau peta tentang sumber hukum ini. Jadi ada sumber yang disebut dengan sumber ilahiyah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ada sumber insaniyah. Maksudnya bukan bersumber murni dari akal pikiran manusia, tapi sumber insaniyah itu adalah akal pikiran manusia yang memahami tentang sumber-sumber ilahiyah. Yang dipahami di sini bukan sekedar nas-nas Al-Quran yang misalnya langsung membicarakan tentang kasus hukum tertentu, tapi bisa juga nilai-nilai dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dipahami oleh manusia, itu yang kemudian melahirkan pemahaman manusia yang nantinya menjadi bahan untuk melakukan ijtihad. Misalnya saja ayat-ayat yang tentang nilai musyawarah, tentang nilai kebaikan dan lain sebagainya, itu tidak menunjukkan kepada kasus hukum tertentu. Beda dengan misalnya hukum potong tangan, hukum poligami, misalnya itu nas-nas Al-Qur'annya menyoroti langsung kasus-kasus hukum tertentu. Namun untuk nilai-nilai yang lainnya itulah yang kemudian dipahami, dan itu nanti menjadi patokan atau dasar bagi para ulama untuk melakukan ijtihad. Nah, adapun kemudian metode-metode di dalam melakukan ijtihad itu melahirkan beragam metode. Ada yang kemudian dilakukan dengan cara ijma, yaitu ayat Al-Quran dan hadis, lalu kemudian dipahami oleh para ulama dan disepakati oleh kebanyakan ulama, melahirkan produk hukum berdasarkan ijma, yaitu berdasarkan kesepakatan. Oh, perbuatan ini hukumnya jadi wajib. Misalnya ketika mencermati ayat-ayat tentang sholat di dalam Al-Quran, lalu ada penjelasan dari hadis Rasulullah, berikut juga pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh Rasul dalam menjalankan sholat 5 waktu. Nah itu tidak langsung manusia memahami ada kata-kata hukumnya wajib, tidak seperti itu, tapi dipahami dulu oleh manusia kriteria-kriteria hukum itu, lalu mereka bersepakat, dan ijma inilah yang kemudian menjadi dasar ketetapan bahwa sholat itu wajib. Kemudian ada metode qiyas, yaitu metode untuk membandingkan atau menganalogikan. Ada fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat, namun ini tidak ada hukumnya. Nah, para ulama membaca lagi Al-Quran dan Al-Hadis dengan ijtihadnya itu. Ternyata ada kasus-kasus yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran. Misalnya ada di Al-Quran dihukumkan tentang khomer, bahwa khomer itu haram. Ditegaskan juga di dalam hadis. Nah, lalu kemudian ada fenomena baru, katakanlah kalau di kita sekarang ada psikotropika dan lain sebagainya. Ternyata hakikat dari kedua jenis benda ini, psikotropika yang ada di dalam fenomena baru, lalu kemudian khomer yang ada di dalam nas-nas ini, ternyata memiliki muatan-muatan atau indikator-indikator hukum yang sama. Itu merupakan barang konsumsian misalnya salah satunya. Yang kedua kemudian ketika dikonsumsi itu akan membuat otak manusia terganggu atau akal pikirannya terganggu, manusia kemudian menjadi mengacau dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dan hadis, benda itu dihukumi haram. Maka psikotropika yang memiliki kualifikasi yang sama dengan khomer tadi dihukumi juga haram. Nah, produk fikih melalui ijtihad dengan metode itu dinamakan atau dihasilkan melalui qiyas, yaitu penganalogian. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber hukum itu. Jadi intinya sumber hukum itu ada dua ini, namun keduanya itu Al-Quran dan hadis bukan merupakan buku hukum, tapi kedua hal ini mengandung
nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam atau asas-asas atau prinsip-prinsip, manusia ialah yang kemudian menalar dari kedua sumber itu, lalu kemudian ketika ketika mengemukakan pendapat tentang kasus tertentu, cara penalarannya melalui metode-metode yang ada di sini. Ini yang disepakati, yaitu ijma dan kias. Maksud disepakati di sini adalah kedua metode ini dipakai oleh mayoritas ulama atau mayoritas mujtahid. Sementara bagian-bagian yang lain yang ada di sini, ini adalah metode-metode yang tidak semua ulama mujtahid menggunakannya. Misalnya kalau mazhab Syafi'iyah hanya menggunakan ijma dengan kias. Sekalipun di dalam prakteknya tetap saja misalnya pada mazhab Syafi'i pun ada pertimbangan-pertimbangan istislah, yaitu melihat adanya kebaikan di dalam sesuatu. Ada istihsan, yaitu mencoba mencarikan alternatif yang lebih baik daripada hukum yang sudah tertulis. Istishab, yaitu mencoba mengokohkan hukum yang sudah ada sebelum ada hukum yang baru. Adat, dan lain sebagainya. Adat misalnya, adat kebiasaan itu menjadi patokan hukum dalam artian seperti ini. Misalnya ada hadis Rasulullah yang berbunyi, bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya mengering, misalnya. Itu bukan hukumnya, itu adalah sumber hukumnya. Artinya ada nilai-nilai di sini yang perlu dipahami oleh manusia. Pada saat ini di era industri katakanlah, kan tidak lazim misalnya sebuah perusahaan langsung membayarkan gaji setiap karyawannya ketika melihat tetesan keringat karyawan tersebut. Tapi lazimnya di era industri ini karyawan itu dibayarkan gajinya, ada yang 2 minggu sekali misalnya, atau 1 bulan sekali. Nah, itu disebut dengan adat. Maka tidak diartikan bahwa ketika misalnya karyawan dibayar gajinya sebulan sekali itu menyalahi hadis dan menyalahi syariat Islam. Tapi inilah pelaksanaan syariat Islam yang diijtihadi oleh para ulama, lalu kemudian disesuaikan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Itu yang dimaksud dengan adat istiadat, seperti itu. Dan tentunya banyak contoh-contoh adat istiadat lainnya yang kemudian bernilai baik, dan itu ketika tidak bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan syara, maka adat istiadat juga menjadi sumber hukum. Istislah misalnya atau kemaslahatan. Tidak ada dalil yang tegas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalnya katakanlah tentang pembentukan keluarga sejahtera, katakanlah seperti itu. Namun kita menemukan di dalam hadis bahwa Nabi pernah mengatakan beliau lebih menyukai, bahkan mendorong seorang laki-laki itu mengawini perempuan-perempuan yang subur karena beliau menyukai umatnya dalam jumlah yang banyak. Itu hadisnya. Tapi sekali lagi, hadis itu bukan buku hukum, tapi sumber hukum. Intinya apa atau nilainya apa dari hadis tadi? Nilainya adalah Nabi ingin agar umat Islam itu kuat. Nah, dipahamilah kemudian melalui ijtihad oleh para ulama, lalu dicarikan nilai baiknya atau istislah ini. Pada tahun 70-an, para ulama di Indonesia menyepakati berdasarkan program yang ditawarkan oleh presiden saat itu, agar para ulama menetapkan hukumnya, maka dilihatlah fenomena sosial di Indonesia. Orang Indonesia itu sudah mayoritas umat Islamnya sejak zaman dulu, dan penduduknya banyak. Penduduk banyak itu bisa jadi kekuatan, tapi bisa jadi kelemahan ketika ekonomi kita lemah, misalnya sumber daya kita lemah karena tingkat pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Pada saat itu kemudian pemerintah memutuskan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Bukan mengurangi jumlah penduduk, tapi mengendalikan agar tidak banyak jumlah kelahiran. Caranya dengan misalnya menerapkan alat kontrasepsi. Nah, itu perlu respon dari umat Islam, karena umat Islam mayoritas, sehingga kemudian setiap perbuatannya harus dilandasi oleh syara. Maka
para ulama melihat bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Dan nilai yang kemudian dilihatnya bukan tentang jumlahnya ternyata seperti tadi yang diungkapkan oleh hadis, tapi bagaimana caranya agar umat Islam Indonesia itu kokoh. Membentuk istilah BKKBN-nya kan membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Maka dilakukanlah atau diterapkanlah program keluarga berencana dan dikeluarkan hukumnya oleh para ulama bahwa itu halal digunakan oleh umat Islam. Nah, itu hukumnya. Nah, itu istislah. Contoh-contoh yang lainnya bisa kita cari di dalam sumber-sumber yang lain. Nanti silahkan kalian cermati ragam metode ijtihad ini dari mulai istihsan atau misalnya saya contohkan satu lagi misalnya Az-Zaroi, atau ini bisa dikatakan sebagai pintu darurat. Ada Sadzuz Zaroi, ada Fathuz Zaroi. Sadzuz Zaroi adalah hukum-hukum yang dikembangkan dalam rangka untuk menutupi kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Contohnya sekarang ada fatwa MUI yang kemudian kalau boleh dikatakan mewajibkan misalnya, atau lebih tepatnya menghendaki agar umat Islam mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan jumlah orang yang banyak. Hal ini tentunya berimbas kepada misalnya katakanlah pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan pengajian, dan lain sebagainya. Nah, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama itu berdasarkan kepada metode ini, yaitu Sadzuz Zaroi, untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk, maka kemudian dikeluarkanlah fatwa itu. Toh yang lebih utamanya adalah sholatnya. Toh yang lebih utamanya adalah mendapatkan ilmunya, bukan ngaryungnya, misalnya seperti itu. Maka selagi hal-hal yang prinsipnya dapat dilakukan, maka hal-hal yang merupakan keutamaan, misalnya yang intinya itu adalah sholat. Sementara berjamaahnya itu adalah keutamaan dari sholat. Maka ketika yang intinya masih dapat dilakukan berdasarkan metode Az-Zaroi ini, maka sholat masih tetap bisa dilakukan sekalipun sendiri-sendiri atau berjamaah di tengah-tengah keluarga saja, daripada kemudian sholat di masjid dengan kumpulan orang banyak dan itu membahayakan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, itu pertimbangan hukum yang dinalar melalui ijtihad oleh para ulama berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang namanya kemudian atau diputuskan berdasarkan pertimbangan Sadzuz Zaroi atau menutupi kemungkinan-kemungkinan yang lebih mazharat. Ini contoh-contoh dari bagaimana hukum Islam dikembangkan melalui metode-metode ijtihad. Bagian berikutnya ini menjelaskan tentang hal-hal yang sudah dipelajari oleh kalian di mata kuliah yang lain. Misalnya di dalam Ulumul Quran, kalian sudah sangat mengenal Al-Quran. Intinya adalah ayat-ayat Al-Quran itu bukan, atau Al-Quran bukan buku hukum. Sehingga ayat-ayatnya juga bukan ayat-ayat yang menunjukkan kepada pasal-pasal hukum, tapi hanya memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau prinsip-prinsip umum. Nah, dari prinsip-prinsip umum itulah kemudian manusia diberikan tanggung jawab untuk menerjemahkan atau memahami tadi yang disebut ijtihad itu. Dari situlah kemudian dikembangkan hukum Islam berdasarkan metode-metode yang tadi. Metode yang disepakati dan metode yang tidak disepakati. Jadi kalau kemarin dalam diskusi ada yang mengatakan, kenapa misalnya kalau kita tidak terikat dengan mazhab, kenapa tidak langsung saja berpedoman kepada Al-Quran dan hadis? Ya, pada intinya kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Namun sekali lagi harus diingat bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu bukan buku hukum.
atau bukan kitab hukum, tapi adalah sumber-sumber ajaran, salah satunya sumber ajaran tentang hukum yang di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah hukum atau prinsip-prinsip hukum yang memerlukan penjabaran teknis. Jadi penjabaran teknis itulah yang kemudian diserahkan kepada manusia untuk dapat menjabarkannya, dijabarkan melalui upaya yang sungguh-sungguh dari manusia yang disebut dengan ijtihad dan dilakukan melalui jalur-jalur atau cara-cara metode-metode yang tadi sudah disebutkan. Hadis pun gambarnya seperti ini. Apalagi kalau Al-Quran disebutnya atau dikatakan sebagai qat'iyul wurud, zoniyud dilalah, sementara hadis itu disebutnya zoniyul wurud, zoniyud dilalah. Maksudnya, kalau ayat-ayat Al-Quran semua umat Islam sudah yakin. Kalau tidak yakin ya kita kufur terhadap Al-Quran. Semua umat Islam sudah yakin bahwa Al-Quran itu benar, lalu kemudian turun dengan cara-cara yang sah sampai kepada kita tanpa ada perubahan-perubahan. Itu qat'iyul wurud. Namun, teks-teks Al-Quran tidak serta-merta kemudian menunjukkan kepada sesuatu yang dapat dipastikan oleh manusia. Tergantung cara penalaran. Oleh karenanya disebut dengan zoniyud dilalah. Penunjukan kepada kasus hukum tertentunya masih debatable seperti itu. Sementara kalau hadis, zoniyul wurud, zoniyud dilalah. Sampainya kepada kita itu masih banyak yang meragukan. Kenapa? Karena ada tenggang waktu yang cukup panjang setelah Rasulullah wafat, tidak serta-merta hadis terkumpul. Tapi hadis baru dikumpulkan 3 abad kemudian. Dan di tengah-tengah sejarah itu sudah ada kasus-kasus pemalsuan hadis, lemahnya orang-orang yang meriwayatkan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kemudian hingga saat ini kritik-kritik terhadap keaslian hadis masih tetap bermunculan. Oleh karenanya hadis kedudukannya zoniyul wurud, zoniyud dilalah. Sampainya sebuah hadis kepada kita saja masih harus diperiksa benar tidaknya, apalagi penunjukan tentang kasus-kasus hukum tertentunya. Nah, baik hadis maupun Al-Quran lebih banyak merinci tentang hukum-hukum mengenai ibadah. Oleh karenanya dalam hal ibadah tidak akan banyak ditemukan persoalan-persoalan perbedaan pendapat. Karena ibadah yang secara global, katakanlah sholat, dijelaskan di dalam Al-Quran, kemudian dirinci pelaksanaan teknisnya di dalam hadis. Sehingga kemudian kita sebagai umat Islam tinggal bercermin saja kepada Rasul. Rasul mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni as-sholah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat ke sholat. Atau khudu ani manasikakum. Contohlah dariku tentang bagaimana pelaksanaan manasik haji kalian. Kita tinggal melihat saja berita-berita yang berasal dari Rasulullah tentang pelaksanaan ibadah-ibadah itu, termasuk puasa dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah-masalah muamalah, baik Al-Quran maupun hadis itu lebih banyak mengandung kaidah-kaidah umum. Tidak ada perincian-perincian, misalnya kalau kalian berjualan harus berjualan yang hadap ke sini, lapaknya di sini. Tidak seperti itu. Tapi hanya memuat nilai-nilai yang global. Nah, bagian-bagian inilah atau bagian-bagian muamalah inilah yang saat ini lebih banyak dikembangkan oleh para ulama untuk dapat menerapkan bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasikan dalam kehidupan yang senantiasa dinamis. Dulu jual beli itu di pasar dalam artian fisik, berhadapan antara penjual dengan pembeli. Maka di dalam bunyi fikihnya harus hadir antara penjual dengan pembeli. Harus ada ucapan nyanggakeun artosna nampi barangna. Itu mungkin berlaku pada masanya. Hari ini kita berjualan online. Kalau misalnya yang menjadi hukumnya adalah apa yang menjadi pendapat ulama tadi tentang ada dua pihak yang hadir di tempat dalam artian fisik, maka mungkin hukum Islam sudah mati kalau itu dianggap sebagai hukum Islam. Makanya tadi
fikih sendiri merupakan sumber hukum Islam jadinya, bukan hukum Islam. Maka hari ini kemudian bagaimana cara menerapkan nilai-nilainya? Yang penting ada nilai antarodin, misalnya suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Ada misalnya nilai adamul guror, tidak ada penipuan yang dilakukan oleh baik penjual maupun pembeli. Ketika itu bisa dilaksanakan dalam jual beli online sekalipun, maka perdagangan itu menjadi sah. Nah, jadi nilai fikih adalah sah atau halal. Nah, itu yang dapat dilakukan oleh akal pikiran manusia terkait dengan apa yang dikandung di dalam Al-Quran mengenai ayat-ayat hukumnya, termasuk juga hadis. Satu hal lagi terkait dengan hadis, bahwa hadis itu sesohih apapun, tapi memiliki masa keberlakuan. Maksudnya apa? Katakanlah untuk masalah muamalah, ketika Nabi mengatakan tentang sesuatu hal, maka kita harus juga melihat konteksnya kapan atau konteksnya di mana. Sama seperti hadis yang tadi saya contohkan, ketika Nabi lebih menyukai laki-laki itu mengawini perempuan-perempuan yang subur, harus dilihat konteksnya seperti apa. Tidak serta-merta Nabi menyukai perempuan-perempuan yang subur, kita harus membanyakan anak-anak umat Islam. Tidak seperti itu. Tapi dilihat konteks hari ini seperti apa. Nah, itu ijtihad terhadap hadis. Lalu kemudian nanti penjabarannya bagaimana. Dalil-dalil tentang kedudukan hadis juga sudah kalian pelajari di dalam mata kuliah Ulumul Hadis terkait dengan kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Juga seperti itu. Nah, dari kedua sumber utama wahyu tadi, lalu kemudian manusia diberikan kemampuan untuk menalarnya, kemampuan menalar itulah yang kemudian disebut dengan ijtihad. Yaitu mencoba untuk mengawinkan, katakanlah, atau mengkompromikan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang statis, tidak bertambah, tidak berkurang. Kita tidak akan menemukan edisi revisi dari Al-Quran, atau kita tidak akan menemukan lagi hadis-hadis lain yang sudah dituliskan di dalam kitab-kitab hadis yang disepakati. Namun kehidupan yang di hadapan kita senantiasa dinamis. Dulu seperti ini bentuk perdagangan, sekarang seperti ini. Dulu sistem politik itu seperti itu, sekarang seperti ini. Dulu misalnya aturan-aturan kemasyarakatan yang lainnya itu seperti itu, sekarang seperti ini. Senantiasa dinamis kehidupan yang ada di hadapan kita, dan Islam dituntut untuk dapat menjawabnya, bukan menghindarinya. Makanya kemudian cara untuk menjawabnya agar ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang statis tadi, yang tidak bertambah dan berkurang tadi, tetap bisa diterapkan di dalam kehidupan yang dinamis. Dan itu adalah ijtihad. Upaya itu disebut ijtihad. Sehingga ijtihad kemudian dikemukakan sebagai pengerahan segala kemampuan dari seorang ahli hukum atau mujtahid untuk mengistimbatkan hukum atau melahirkan atau menetapkan atau merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci, yang sifatnya praktis, yang sifatnya adalah tingkah laku manusia. Kenapa harus ijtihad? Nah, ini fungsi-fungsinya, yaitu jalan bagi syariat untuk menjadi solusi. Umat Islam itu jangan lari ke belakang ketika ada masalah-masalah, tapi selesaikan, karena Allah sudah memberikan nilai-nilai umumnya di dalam Al-Quran. Nabi kemudian sudah menjelaskannya di dalam hadisnya, dan itu juga nilai-nilai umum. Tinggal kemudian bagaimana manusia menjelaskan kedua kandungan ajaran itu untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial yang baru, bukan lari seperti itu. Sekarang ada wabah COVID-19, bukan kemudian umat Islam tiba-tiba pasrah we karena takdir, dah hirup jeung maut mah kumaha Allah. Bukan seperti itu. Tapi apa yang terbaik bagi umat? Ya salah satunya yang sudah diupayakan oleh ulama-ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa. Itu adalah bagian dari solusi Islam untuk mencermati fenomena baru ini, tanpa kita harus keluar dari koridor hukum-hukum Allah.
lalu kemudian penyalur kreativitas individu atau kelompok. Seperti kemarin dikatakan bahwa mazhab itu tidak mengikat. Ketika katakanlah mazhab yang selama ini kita pegang, lalu kemudian pendapatnya tidak bisa diterapkan dalam masalah-masalah baru, kita diberikan kebebasan untuk reinterpretasi, atau sarjana-sarjana hukum sekarang selalu mencoba melakukan reinterpretasi, penafsiran ulang atas ayat-ayat hukum, sehingga kemudian prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat diterapkan. Atau juga misalnya memberikan tafsiran yang tepat terhadap dalil-dalil yang dzoni. Bahwa ayat Al-Quran itu dzoniyu dilalah. Ketentuan hukumnya masih diperdebatkan. Demikian pula hadis. Maka karena kedua sumber itu mengandung dzoniyu dilalah, penunjukan dalil tentang hukum apahnya itu masih diperdebatkan, maka untuk hal-hal yang seperti inilah kemudian manusia diberikan lapangan yang luas, ya, terutama untuk masalah-masalah muamalah tadi. Dan ijtihad inilah yang merupakan bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dan ya'lu wa la yu'la alaih. Kita bisa katakanlah bangga dengan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling hebat. Agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang dapat mengatasi atau di atas agama-agama yang lain. Apa yang harus dibuktikannya? Bukti teknologi kita kalah, katakanlah seperti itu. Bukti SDM yang berpendidikan tinggi kita misalnya masih kalah hari ini. Tapi agama kita tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun dengan jalan ijtihad. Islam tidak ketinggalan zaman. Ya, caranya dengan pengembangan akal pikiran manusia melalui ijtihad, sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam tetap dapat diberlakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah kalian boleh menjadi mujtahid? Boleh-boleh saja. Tapi inilah syaratnya. Mengetahui maqasidus syariah atau dalam artian filsafat hukumnya. Nanti kita membahas juga tentang maksud-maksud syara ini. Kemudian mengetahui Al-Quran, Sunnah, dan bahasa Arab. Bukan cukup dengan misalnya nilai bahasa Arabnya C dari bahasa PI misalnya. Bukan itu maksudnya. Tapi pengetahuan yang luas juga tentang bahasa Arabnya. Karena Al-Quran dan Sunnah disampainya kepada kita dengan teks-teks yang berbahasa Arab. Dan mengetahui turukul istinbat atau metode-metode tadi di dalam menerjemahkan hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber wahyu. Jadi tidak serta-merta membaca ayat-ayat Al-Quran, langsung kemudian kita menyimpulkan, oh ini hukumnya. Tidak seperti itu. Tapi paling tidak ada, secara umum ada 3 syarat ini yang harus kita kuasai. Nah, ini prosesnya. Tadi sudah tergambarkan sebenarnya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber yang statis. Lalu kemudian dinamika kehidupan kita, aspek-aspeknya antara lain seperti ini, dan itu senantiasa dinamis. Ini harus dipahami dua-duanya. Bukan hanya membaca ayat-ayat kauliyah berupa Al-Quran saja, tapi juga membaca ayat-ayat kauniyah yang harus dipahami. Situasi dan kondisi yang ada di seputar umat Islam itu seperti apa. Disitulah kemudian manusia melakukan ijtihad, pengerahan segala kemampuan untuk dapat memadukan bagian yang statis dengan bagian yang dinamis ini sebagai koridor dalam kehidupan kita, dilakukan oleh orang-orang yang memang kompatibel atau memenuhi syarat-syarat tadi yang disebut ulama, dengan bersandarkan kepada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan di dalam kajian-kajian ijtihad atau usul fikihnya. Lalu keluarlah produk hukumnya berupa fikih. Barulah kita kemudian bisa memutuskan, oh perbuatan ini wajib, perbuatan ini sunnah jadinya, perbuatan ini mubah, makruh, dan haram. Itu proses pembentukan fikih. Jadi hukum Islam akan senantiasa atau syariat Islam akan senantiasa tetap dapat direalisasikan, dan hukum Islam akan senantiasa tetap berkembang ketika manusia mampu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang benar-benar ahli, maka itu yang disebut dengan fikih.
Dan itulah yang membuktikan tentang ketinggian Islam. Bahwa tadi ibadah sudah dijelaskan secara rinci di dalam kedua sumber utama wahyu tadi. Tidak bertambah, tidak berkurang, sedangkan hal-hal yang berkembang menurut zaman, yaitu hal-hal yang sifatnya kehidupan bermasyarakat, itu diberikan hanya berupa garis besarnya saja di dalam kedua sumber wahyu itu. Dan disinilah kemudian manusia bisa mengerahkan segala kemampuan akalnya untuk dapat menerapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ke dalam kehidupan yang senantiasa dinamis. Sehingga Islam akomodatif atau solih likuli zaman wa makan, akan senantiasa sesuai dengan berbagai kondisi waktu dan tempat. Dan itulah letak dari kekuatan Islam. Ini yang dapat saya sampaikan saudara-saudara sekalian pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan saya mencobakan pada pertemuan kali ini untuk menyajikan kuis. Silahkan dijawab kuisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi